pekerjaan saya sehari-hari sebagai wartawan, jurnalis. Dipercaya kini dari teman-teman mempercayakan saya sebagai ketua PWI Bontang periode 2020 ke 2023. Pertama-tama mengenal dunia jurnalis sebenarnya secara tidak sengaja. Saya itu basicnya adalah di radio, sebagai penyiar radio di tahun 99. Alhamdulillah awal tahun kemarin 2020 itu memang dari zaman Pak Agus ini ada periode kedua PWI Bontang hadir. Jadi total sudah hampir 4 tahun berdiri. Nah, tantangan memang karena periode bukannya saya bilang periode lalu nggak baik, bukan, tapi memang kurang membumi PWI pada saat itu. Akhirnya apalagi PWI Bontang, PWI adalah organisasi yang resmi yang pertama di Bontang. AJI belum, kemudian DJTI juga belum. Nah, beban moralnya sebenarnya bagaimana membuat PWI ini membumi di semua kalangan, terutama itu. Kemudian saya punya keinginan banget waktu itu. Saya harus ambil posisi jabatan ketua PWI ini dengan tujuan saya akan pengen meng-UKW-kan semua wartawan di Bontang, menguji kompetensikan. Itu keinginan besar saya pada saat itu. Makanya saya berani menawarkan diri, meminta untuk menjadi ketua PWI. Alhamdulillah emang aklamasi ya. Karena pada saat sekarang sebenarnya yang saya bilang tadi, untuk menjadi pemimpin itu kemauan dari diri sendiri sebenarnya. Kita mau dan kita wajib merasa mampu, tanda kutip ya. Dan di dalam perjalanan buat saya pemimpin itu kita yang bentuk sendiri, dari pengalaman, bukan dari apa-apa. Saya melihat tantangan terbesar di wartawan di Bontang saat ini sebenarnya banyak wartawan-wartawan yang belum berketahuan tadi, yang belum memiliki kompetensi, karena titah dari Dewan Pers menginginkan semua wartawan yang di lapangan harus mempunyai sertifikasi. Itu yang paling penting. Makanya tantangannya itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal karakteristik wartawan, mungkin mudahnya gini, mungkin karena saya tua ya, dituakan. Mungkin karena saya dituakan, akhirnya ya saya nggak tahu kalau di belakang, tapi rata-rata ketika saya bilang ini salah, tolong mereka masih manut ya. Mungkin sisi senioritas ya, mereka masih nganggap oh iya bang, penting misalnya gitu. Kalau tantangan paling menghadapi mereka paling juga soal darah muda itu menggebu-gebunya cukup tinggi ya. Ketika penulis kadang cross check berita juga kurang, berita-berita yang dianggap masih perlu hak jawab itu juga masih kurang, paling itu sih. Tapi sampai detik ini alhamdulillah teman-teman masih bisa dikontrol lah, itu sih. Leader atau pemimpin itu memang tidak pernah didapat dalam pendidikan formal. Dia dibentuk dari diri sendiri, dari pengalaman, dari apa yang kita lihat. Nah, mungkin sejak awal saya itu ketika ditawarin sesuatu, tanggung jawab, saya punya prinsip nggak pernah nolak. Saya harus bisa, walaupun sebenarnya nggak bisa, tapi saya harus bisa sambil mempelajari kira-kira apa yang harus dilakukan. Pemimpin itu beratnya itu ada orang bilang pemimpin harus menyenangkan semua pihak, padahal itu nggak benar bagi saya. Bagi saya pemimpin itu tidak pernah bisa menyenangkan semua pihak. Ada sesuatu yang kadang tidak suka, itu wajar. Kalau orang bilang Tuhan saja dibenci oleh setan gitu. Gitu. Jadi buat saya pemimpin itu yang paling penting fokus pada masalah, kemudian dia harus open minded ya, menerima semua kritikan masukan.
lebih banyak memasang telinga daripada menggunakan mulut bagi saya gitu. Kemudian tindakan itu penting, jadi porsinya telinganya 50%, tangan dan kaki itu 30%, baru sisanya itu mulut. Itu bagi saya pemimpin harus kayak gitu. Kemudian paling sulit adalah memposisikan diri, merangkul semua kalangan yang tidak setuju, yang kurang sepaham sama kita, itu paling susah. Bagaimana merangkul kepentingan dia tapi tidak menggugah